Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Masuknya Afne I yang diboncengi Nika ke Indonesia. Karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara seperti contohnya peristiwa 10 November. Pada awalnya Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hogeveluwe yang akan dilakukan 14-15 April 1948. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pada tanggal 7 Oktober 1948, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Kilian. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut, yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Roem. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua, dan ditemani oleh Max van Pol, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killer. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi: Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala. Mengenai RIS sendiri, Soekarno menerima kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit dan pemahamannya mengenai sistem republik, maka ia dapat memimpin RIS yang mayoritasnya penduduk Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi tersebut karena kemungkinan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut. Perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kekuatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus ikut dalam persemakmuran Indonesia-Belanda. Namun dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional, semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.